Baiklah, kami dari kelompok 3 di sini kami ingin membuat video mengenai spirulina kolaps, kegagalan produksi mikroalga akibat ketidakseimbangan nutrisi. Di sini kami membuat video untuk memenuhi tugas mikrobiologi industri oleh dosen pengampu Ibu Emma Rifdian. Baiklah, sebelumnya saya tidak sendirian, saya bersama rekan-rekan saya. Perkenalkan, saya Haura Dalila, Saya Tiara Khairunisa, saya Siti Zahira, saya Estelina. saya Mekisa Desrafa. Berikut video animasi yang akan kami tampilkan. Mikroalga adalah mikroorganisme yang sudah ada sejak dahulu kala sejak bumi ada yang menciptakan, atmosfer bumi dapat ditinggalin makhluk hidup hingga sekarang. Mikroalga adalah organisme pertama yang melakukan fotosintesis dan menghasilkan oksigen untuk bumi. Dan diketahui sebagai bentuk awal dari segala bentuk tumbuhan yang hidup. Itulah sebabnya kenapa kita dapat oksigen untuk bernafas di bumi ini. Di laut, mikroalga dikenal dengan nama phytoplankton yang merupakan mata rantai pertama dalam rantai makanan dalam air. Ada lebih dari 60 spesies atau jenis mikroalga dan semuanya punya komposisi biokimia masing-masing dan kandungan yang berbeda pula karena digunakan untuk fungsi yang berbeda-beda pula. Mikroalga sangat produktif bahkan bisa dipanen harian. Mikroalga tidak dapat disamakan dengan tanaman pangan biasa lainnya karena mikroalga tidak perlu tanah subur untuk tumbuh dan mikroalga merupakan sumber makanan gizi yang tidak akan pernah habis. Spirulina dengan nama ilmiah Arthrospira platensis adalah cyanobacterium kuno yang juga dikenal sebagai alga hijau biru. Ini adalah bentuk alga bersel tunggal sederhana berukuran 0,3 hingga 1 mm. Sel-sel ini mampu menangkap energi matahari dan memanfaatkan nutrisi dalam lingkungan berairnya. Melalui reaksi fotosintesis sel-sel tersebut menghasilkan protein, gula, asam lemak, vitamin serta semua mineral penting yang dibutuhkan tubuh kita. Salah satu bentuk kehidupan fotosintesis pertama di alam yang selama ada di bumi selama miliaran tahun telah berkontribusi pada penciptaan oksigen untuk planet kita dan menyaksikan evolusi kehidupan. Tumbuhan ini subur di lingkungan air hangat basah dengan pH 8 hingga 11 dengan suhu ideal 30 hingga 35 derajat Celcius, sehingga sangat cocok untuk dibudidayakan dalam kondisi yang dikontrol ketat. Spirulina adalah sejenis ganggang biru hijau yang tumbuh di air tawar dan laut. Meskipun bentuknya sederhana, spirulina sudah digunakan sejak ribuan tahun lalu sebagai sumber makanan bernutrisi tinggi. Keistimewaan spirulina adalah kandungan gizinya lebih dari 60%. Spirulina adalah protein nabati lengkap dengan vitamin B, zat besi magnesium, hingga antioksidan. Seperti phycocyanin yang membantu melawan radikal bebas, spirulina juga bisa membantu meningkatkan energi, mendukung sistem imun, menjaga kesehatan kulit, serta membantu detoksifikasi tubuh. Kingdom Protista sering disebut sebagai makhluk hidup eukariotik paling sederhana, artinya mereka sudah punya inti sel tetapi belum membentuk jaringan yang kompleks. Anggotanya terdiri dari protozoa seperti amoeba yang bisa berubah bentuk ganggang atau alga yang bisa melakukan fotosintesis dan protista mirip jamur yang berperan sebagai pengurai protista dapat memperoleh makanan dengan cara heterotrof seperti protozoa yang memangsa organisme lain. Sementara sebagian lain bersifat ototrof seperti alga yang dapat berfotosintesis. Sebagian besar protista bereproduksi dengan cara seksual dengan pembelahan biner, yaitu satu sel yang membelah menjadi dua sel baru yang identik, namun beberapa protista juga bisa melakukan reproduksi seksual melalui pembentukan gamet dan penemuan sel. Sekian video yang dapat kami tampilkan. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menyaksikan. Semoga video kami dapat bermanfaat. Terima kasih. Bye-bye.